Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa podcast Gisting Mengaji, alhamdulillah pagi ini podcast Gisting Mengaji bersama Ustadz Imam Baihaqi dari Ambarawa Pringsewu. Alhamdulillah Ustadz bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Dan sebelum ini beliau tadi mengisi kajian Ahad pagi di minggu pertama di bulan Januari ini, dan kemudian dilanjutkan dengan podcast ini. Untuk lebih pemirsa podcast Gisting Mengaji khususnya di Tanggamus mengenal lebih dalam terkait dengan Ustadz Imam Baihaqi, mohon Ustadz untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa kami di podcast Gisting Mengaji. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Jadi Ustadz ini langsung saja ya. Iya. Nama Imam Baihaqi dari Ambarawa Pringsewu yang kebetulan pagi ini diberikan kesempatan untuk menjalin ukhuwah dengan jamaah di Gisting Masjid Al-Munawwarah ya. Jadi sangat senang sekali bisa ikut bersama di sini dalam kegiatan memakmurkan masjid di sini. Alhamdulillah. Demikian pemirsa perkenalan singkat dengan Ustadz Imam Baihaqi. Kemudian berikutnya kita lanjutkan pada bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Dan ada satu pertanyaan Ustadz. Pagi tadi kita sudah membahas terkait dengan bahwa kita sebagai umat Islam perlu mengenal terkait dengan penanggalan di dalam Islam, bulan-bulan Hijriah. Di samping ada bulan Komariah, kita sudah mengenalnya, kita juga sebagai orang Islam perlu mengenal, bahkan penting sekali mengenal terkait dengan nama-nama bulan Hijriah. Pertanyaan Ustaz, apa sih pentingnya bagi setiap kita Muslim untuk mengenal, mengetahui, serta menggunakan bulan-bulan Hijriah ini dalam aktivitas kegiatan kita sehari-hari? Moga Ustaz. Jadi seperti kita ketahui bahwa kalender itu dalam kehidupan manusia itu banyak sistem kalender itu. Jadi masing-masing memiliki sistem kalender. Bahkan dalam masyarakat Indonesia pun ada kalender-kalender yang bermacam-macam. Tapi secara umum kita mengenal dua kalender, itu kalender Masehi atau sering disebut sebagai Miladiyah, dan juga kalender Hijriah ataupun kalender Komariah. Dan secara umum orang menggunakan atau mengenal dan mengaplikasikan kalender Miladiyah atau Syamsiah ini atau kalender Masehi dalam kehidupan sehari-hari hampir di semua aspek kehidupan. Ya, baik dalam urusan-urusan surat menyurat, kemudian dokumen-dokumen kehidupan, ya, termasuk dalam apabila dia mencatat transaksi dari perdagangan, perjanjian-perjanjiannya. Dan bahkan seorang Muslim seringkali itu lebih mengedepankan tanggal, bulan, dan tahun Syamsiah dibandingkan tahun Hijriah ketika dalam urusan ubudiyahnya. Gitu ya. Jadi kalau banyak di kampung-kampung itu bertanya puasanya jatuh pada bulan apa, nah bisa punya ya bulan Maret puasanya gitu, bukan pada bulan Ramadannya gitu ya. Karena apa? Ya kita tidak terbiasa dengan itu. Nah, tapi kita sebagai Muslim perlu menyadari bahwa kita memiliki satu kalender yang itu memang bagian daripada kehidupan kita seorang Muslim, dan itu harus menjadi sesuatu yang ditradisikan dalam kehidupan kita, yaitu kalender Komariah ataupun kalender Hijriah. Apa pentingnya kita mengenal itu? Kalau ditanya apa pentingnya, ya jelas dia perkara yang memang sangat penting untuk dipahami oleh seorang Muslim. Pertama, karena kalender Komariah ini nyata-nyata ada termuat di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah menjelaskan tentang jumlah bulan-bulan, kemudian
itu juga menjadi satu isyarat bahwa seorang muslim itu sebenarnya memiliki satu kewajiban untuk mengaplikasikan ini dalam hidup. Itu pertama, karena dia bagian daripada apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengaplikasikannya dengan niatan mencari ridho Allah itu sebuah kebaikan yang mudah-mudahan bernilai ibadah. Gitu. Kemudian yang kedua, kenapa penting kita mengaplikasikan kalender ini? Karena begitu banyak ibadah-ibadah dalam agama Islam itu yang ditetapkan kapan waktu mulainya dan lain sebagainya, hitungannya dan sebagainya itu dengan hitungan menggunakan hitungan hari kalender Hijriah. Ya, seperti ketika Ramadan datang, maka perintah Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, bagaimana seorang muslim hendaknya memulai puasanya, itu adalah barang siapa di antaramu melihat bulan maka berpuasa. Gitu ya. Dan siapa yang melihat bulan maka berbukalah. Melihat bulan. Melihat bulan. Ya. Maknanya kalau bulan ya Komariah. Dan itu tanggalnya mesti dalam bilangan hari-hari Hijriah. Kemudian seperti tadi saya sampaikan, ketika satu keluarga muslim dikaruniai oleh Allah keturunan, anak ataupun mungkin cucu bagi kakeknya, ketika hendak melaksanakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu akikah, menyembelih binatang karena kelahiran, maka hitungan harinya yang paling utama hari ketujuhnya disembelihkan binatang, dicukur rambutnya, diberi nama. Itu hitungannya juga menggunakan hari Komariah, yang pergeseran harinya berbeda dengan Samsiah, yaitu maghrib maka berganti hari. Maka 7 harinya adalah 7 hari ba'da maghrib itu hitungannya. Jangan sampai kemudian umpamanya ya, walaupun itu mungkin ada yang mengatakan sunnah ini ya begitu longgar ya. Sampai mungkin hari ke-6-nya sudah dianggap sebagai hari ke-7 atau mungkin sudah masuk ke hari 8-nya. Karena kalau kita melakukan sesuatu hendaklah ihsan. Salah satunya adalah menetapi, kalau umpamanya akikah ya menepati betul-betul pada hari ke-7-nya. Itu ihsan dalam beribadah. Dan itu hitungannya adalah Komariah. Juga permasalahan yang lebih besar lagi, haul tentang zakat. Haul zakat ini perkara yang wajib bagi seorang muslim. Zakat itu ya, wa aqimus sholata wa atuz zakata, dirikan sholat, tunaikan zakat. Hitungannya haul itu hitungan kepemilikan harta selama 1 putaran ya, 1 tahun gitu. Jadi kalau kita kelebihan, berarti kita kelebihan ngitung harinya karena kita menggunakan sistem Komariah walaupun lebih 1 hari dan sebagainya, kita telah melebihkan waktu yang paling utama di dalam melakukan satu ibadah, yaitu pada waktu jatuh temponya. Ya, walaupun mungkin di belakangnya itu masih ada waktu-waktu yang diperbolehkan, ya, diperbolehkan untuk melaksanakannya. Seperti umpamanya contoh lain, penyembelihan binatang kurban. Itu yang paling utama pada tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Jadi tasyrik sebagian besar bersepakat boleh menyembelih. Tetapi yang paling utama adalah pada hari pertamanya. Nah, kalau kita memahami sistem ini, maka kita dalam beribadah itu akan lebih mungkin untuk bisa melaksanakan pada waktu yang paling utama. Jadi yang kedua itu kenapa kita penting untuk bisa mengaplikasikan kalender Hijriah, karena kalender Hijriah ini berkaitan dengan ubudiyah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nggak boleh keliru gitu. Nah, sayangnya masyarakat kita ini belum membudaya begitu. Kalau saya mau menikahkan anak saya di bulan Muharram nggak apa-apa sih. Nah, ini menarik ya. Jadi ketika ada larangan dalam Al-Qur'an ya, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah engkau aniaya dirimu di bulan-bulan itu dengan melakukan perbuatan maksiat. Itu justru pemahaman terbalik dari apa yang dipahami oleh tidak seluruh ya, tapi sebagian masyarakat kita. Itu bahwa di bulan Muharram itu yang dilarang adalah hal-hal buruk. Tapi hal-hal baik itu justru dianjurkan.
Dan ketika orang melakukan perbuatan baik, ibadah apapun itu, nilainya, bobotnya di hadapan Allah lebih daripada di bulan-bulan yang lain. Bagi satu pemahaman seperti itu. Jadi maknanya ketika orang tidak menikahkan anak itu dia artinya melaksanakan satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kebaikan yang masyru'. Maka ketika dia melakukannya di bulan Muharram, dia mendapatkan tidaknya dua kebaikan. Pertama, melaksanakan pernikahan, menikahkan anaknya. Kemudian yang kedua, melaksanakannya di bulan haram, bulan yang diharamkan oleh Allah. Dia akan memperoleh kebaikan yang lebih. Lah, kalau kita memahami ini, bukankah kita akan mencapai kebaikan yang lebih baik lagi dan lebih banyak lagi? Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ini menarik, Ustaz. Bahkan tadi Ustaz menyampaikan sampai kadang kita sebagai orang tua, kapan anak kita lahir, jarang sekali yang mencatat sampai pada bulan memakai penggunaan bulan-bulan hijriah dan tahun-tahun hijriah. Saya kira ini menarik sekali dan semoga ke depan kajian-kajian, diskusi-diskusi bagaimana mensosialisasikan sistem kalender Islam. Karena secara otomatis ketika kita mengenal sistem kalender diri Islam, maka tentu penguatan ibadah akan terjadi. Betul. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya, atas nasihatnya. Semoga Allah semakin memberikan keberkahan kepada antum, manfaat akan semakin bisa antum berikan bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa podcast Kisting Mengaji, bincang-bincang kita di pagi ini bersama Ustaz Imam Baihaqi. Semoga Allah memberikan manfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.